Kita berbincang-bincang dengan Pak Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan. Apa kabar Pak Atesa? Sehat. Baik. Yang beredar di media sosial bahwasannya pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak ada hasil kerja di Dinas Pendidikan ini, seperti apa sarana dan prasarana Pak? Pak Peringatan Gula. Jadi kita di Dinas Pendidikan khususnya bidang sarana prasarana di tahun 2025 karena ini merupakan awal dari pemerintahan periode Bapak Elius dan Sosial, maka perlunya adanya penyelarasan program utama terkait visi misi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, konsep bersinar menjadi tagline utama kami dalam pengembangan sarana prasarana di bidang pendidikan. Ya. Kami jelaskan bahwa di 2025 sebenarnya ada sekitar 67 paket, baik pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi jamban, pembangunan jamban, maupun rehabilitasi ruang kelas. Dan juga lagi ada pekerjaan yang merupakan bantuan dari pusat. Ya. Ini kegiatan revitalisasi. Ya. Kami sampaikan bahwa di 2025 pembangunan yang bersumber dana dari revitalisasi pusat itu ada di tingkat PAUD ada 1 kegiatan, di SD ada 3 lokasi kegiatan, dan tingkat SMP ada 2 kegiatan pembelajaran secara digitalisasi. Ya. Di mana kegiatan digitalisasi ini sebenarnya baik pemerintah pusat sudah mengambil bagian dengan memberikan TV smartboard hampir di seluruh satuan pendidikan. Penggunaan smartboard ini sebenarnya didukung ataupun harus menggunakan peralatan berupa ketersediaan jaringan. Perintah Kabupaten Nias Barat dalam hal ini mengambil peran ke jaringan internet, dalam hal ini Starlink. Ya. Karena memang kita di daerah Kabupaten Nias Barat ini yang memiliki kontur tanah sangat bergelombang, maka perangkat yang berbasis satelit ini hanya itulah yang bisa mumpuni 154 jumlah Starlink yang sudah kita data di setiap sekolah-sekolah. Artinya menyentuh semua sekolah. Hampir semua menyentuh. 107 di tingkat SD, 39 di tingkat SMP, dan 8 di tingkat PAUD. Sudah aktif. Artinya ini kita dari Dinas Pendidikan menyediakan perangkat, maka untuk mengoperasikan ataupun menyediakan layanan jaringan itu merupakan kewajiban dari masing-masing sekolah yang melalui dana BOS. Pembangunan gedung baru di situ. Pembangunan gedung baru ada sekitar 9 dalam arti ini ruang kelas baru. Yang lainnya itu ada rehabilitasi ruang kelas. Ya. Karena kami melihat dari 7 sampai bulan 10 ini kami sudah melaksanakan penilaian dan pembobotan kondisi bangunan gedung, dan rata-rata memang tingkat kerusakan bangunan gedung di Nias Barat ini bervariasi mulai dari 55 sampai 100%. Perhitungan rata-rata memang kualitas bangunan di kita ini berada di angka 75%. Ya. Baik dari APBD pemerintah Nias Barat maupun dukungan dari pemerintah pusat. Kita dari Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang sarana prasarana berusaha mencari solusi ataupun peluang-peluang. Sekarang ini selain dari APBD ada namanya revitalisasi. Ya. Revitalisasi ini kegiatan yang bersumber dari dana pusat. Ya. Nah, dulu pertama yaitu data dapodik. Bidang sarana prasarana mulai dari akhir ada istilah kami di bidang sarana prasarana ini klinik dapodik. Klinik dapodik ya. Klinik dapodik artinya klinik dapodik ini kita coba melihat, membedah, melihat kondisi existing dan menggambarkan kondisi sarana prasarana itu secara benar dan real.
Sehingga pada saat nanti pemerintah pusat menarik data, melihat kondisi sarana prasarana, maka secara gamblang data yang disampaikan oleh masing-masing satuan pendidikan bisa dimengerti dan menjadi salah satu prasyarat utama mendapatkan bantuan revitalisasi. Ya, namanya itu UKS ya. Iya, UKS. Bangunan itu, Bang. UKS ini merupakan unit kesehatan sekolah di mana pendidikan jika ada siswa ataupun para guru yang mengalami sakit ataupun penurunan kesehatan, menjadi tempat dari memperoleh layanan kesehatan akan secara maksimal karena tenaga kesehatan masih terbatas. Jadi kita berharap nanti UKS yang ada di setiap satuan pendidikan bisa bermanfaat karena kita lihat penerimaan P3K pada waktu saat ini dari tenaga kesehatan sangat banyak. Ya mungkin kita bisa menyarankan kepada kita agar UKS itu diisi oleh para tenaga perawat yang memang standar di setiap sekolah masih belum semua ada. Jadi kita sudah mendata sebenarnya ini lengkapan UKS dimaksud sehingga sekolah ini bisa berjalan dengan lancar manfaat dari UKS ya. Jadi selama mengerjakan pembangunan ini apa saja kendala ataupun halangan-halangan yang kendala pada saat pelaksanaan proses pembangunan fisik itu mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa di awal ataupun akhir bulan Februari 2025 ataupun awal Maret telah terjadi bencana di mana salah satu jembatan yang merupakan nadi pergerakan dari Kabupaten Nias Barat ini, Jembatan Noyo, lalu itu tantangan kepada para penyedia jasa dalam menyediakan bahan material fabrikat, strategi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dan kita dampingi. Semua pekerjaan di Dinas Pendidikan sudah terselesaikan 100%. Ada gangguan dari masyarakat atau memang mendukung semua pembangunan ini? Pekerjaan ini masyarakat sangat mendukung, generasi masyarakat sekitar, dan mereka sangat mendukung dan merindukan pekerjaan ini. Jika kita masuk tapi tidak ada koordinasi dan mereka terkadang bertanya, merespon, mungkin bisa kami langsung mendatangi lokasi pekerjaan, kalau dengan beberapa tokoh maupun komite sekolah, dan pada akhirnya mereka mendukung. Barat ini ada 8 kecamatan. Tentang pembangunan tadi, apakah sudah tersentuh semua yang 8 kecamatan? Pembangunan yang kita laksanakan di 2025 ini semuanya saya bilang merata tetapi di semua kecamatan sudah ada. Yang tidak tersentuh Paling tidak ada satu, maupun di pulau. Ada di pulau itu, ada di Pulau Bawah 1 pembangunan jamban, dan Pulau Hinako melalui kegiatan revitalisasi ada kegiatan rehab ruang kelas di SMP 5 Sirom. Tertangani di 2025, bukan berarti tidak ada harapan ataupun posisi sekarang ini kita sedang memetakan lagi yang mana lokasi yang menjadi prioritas. Tentunya yang menjadi prioritas kita adalah yang sesuai dengan petunjuk pimpinan bahwa penanganan di setiap satuan pendidikan itu harus tuntas. Artinya mau kita tangani karena terbatasan dana yang ada di APBD. Tiap satuan pendidikan jangan berulang lagi kita untuk minimal 5 tahun melihat di sekolah lain. Sehingga masalah pemerataan sebenarnya bukan melihat masalah jumlah. Nah, harapan kita dengan dibangun ataupun di rehab ruang kelas, maka yang paling menerima ataupun menikmati pembangunan itu adalah generasi muda kita di anak-anak sekolah yang ingin belajar. Tapi kira-kira bagaimana harapan Dinas Pendidikan menunjang kegiatan-kegiatan ini? Kita sangat membutuhkan dukungan stakeholder, elemen masyarakat, dari orang dari media massa, dari tokoh-tokoh pemuda, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Akan pembangunan ini sebenarnya harus kita menyediakan satu dulu
basis data yang benar. Datanglah di bidang sarana prasarana, karena semuanya itu cikal bakal dari usulan pembangunan itu berasal dari data politik. Ya. Besar kemungkinan setiap satuan pendidikan itu bisa mendapatkan pembangunan, karena kita Prabowo saat ini sebenarnya konsen ke dunia pendidikan itu sangat tinggi. Ya. Maka kita dari bidang sarana prasarana sebenarnya siap mendampingi sehingga semuanya ini bisa kita rasakan, karena pendidikan juga sudah bagus, maka harapan Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud. Dan kita Kabit, terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast. Kasih atas waktunya.